Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ghafarad dzunub satarul uyub atubu ilaih. توبة عبد ظالم نفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الفاتحة من يدك قبول وتمام كل سوء المعمول وصلاح شن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به صلبنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمهم الله سبحانه وتعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. فائدة ذكر بعض العارفين من أهل الكشف والتمكين أنه ينزل في كل سنة 300,000 بلية و20,000 من البليات، وكل ذلك في يوم الأربع الأخير من الصفر، فيكون ذلك اليوم أصعب أيام السنة. فمن صلى في ذلك اليوم 4 ركعات يقرأ في كل ركعة منها بعد الفاتحة سورة إنا أعطيناك الكوثر 17 مرة، وسورة الإخلاص 5 مرات، والمؤوذتين مرة، ويدعو بعد السلام بهذه الدعاء حفظه الله تعالى بكرمه من جميع البلايا التي تنزل في ذلك اليوم، ولم تهم حوله بلية من تلك البلايا إلى تمام السنة. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kembali pada malam ini kita berhadir di dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surganya dunia, sehingga alhamdulillah bagi kita yang selalu hadir istiqamah di dalam bermajlis, termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati yang dimuliakan, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki surganya dunia, sehingga nantinya pun mendapatkan surga yang ada di akhirat kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian insyaallah yang nantinya kita akan sampaikan ini berhubungan dengan keberadaan kita
di penghujung bulan Safar, dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki Arba' Mustamir atau hari Arba' terakhir di bulan Safar. Tentunya di dalam menghadapi Arba' Mustamir ini ada beberapa amalan-amalan, amalia-amalia yang seharusnya kita amaliakan. Kita mengenal bahwa bulan Safar adalah merupakan bulan yang kedua dari bulan Hijriah, dari mulai Muharram kemudian Safar. Kemudian para salafus salih menyebutkan bahwa para hari Arba', di hari Arba' yang terakhir di bulan Safar inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah, bala yang akan terjadi dalam masa setahun. Jadi semua bala musibah yang akan terjadi itu diturunkan di akhir bulan Safar di hari Arba', sehingga sangatlah kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak berzikir, memperbanyak berselawat, memperbanyak berdoa dengan niat supaya bala musibah yang diturunkan pada hari itu dan berlaku setahun yang akan datang, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, yang disebut dengan daf'ul bala atau tolak bala. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, di situ disebutkan bahwa annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bala musibahnya sejumlah 320.000 di dalam setiap tahun. Wa kullu dzalika fi yaumil arba'il akhira minas Safar, dan semua bala yang berjumlah 320.000 itu diturunkan di hari Arba' yang terakhir di dalam bulan Safar. Nah, inilah bulan ini. Esok hari Selasa. Nah, esoknya sudah Arba' Mustamir. Maka jadilah hari itu as'abul ayyamis sanah, hari yang paling oyo dalam satu tahun. Faman shalla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sembahyang sunnah 4 rakaat sekaligus, sekali salam. Nah, ini di mana-mana kita sering menyampaikan persiapan menghadapi Arba' Mustamir. Jadi sembahyangnya 4 rakaat sekaligus, sekali salam. Kalau duhur, asar itu 4 rakaat juga, tapi salamnya 2 kali. Isya gitu juga. Tetapi ini 4 rakaat sekaligus sekali salam. Wa yukra'u fi kulli rak'atin minha ba'dal Fatihah surata inna a'tainakal kautsar 17 marrah. Adapun surah yang dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah, karena kalau surah Al-Fatihah pasti sudah la sholata liman la yukra'al fatihatal kitab, tidaklah sah sembahyang seseorang yang tidak membaca Fatihah di dalamnya. Nah, oleh karena itu setelah Fatihah
barulah kita membaca surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini diulang-ulang 17 marrah, 17 kali. Membacanya 17 kali. Wa surat al-ikhlas 5 marrah. Nah, setelah selesai 17 disambung lagi, masih ada sambungannya. Ini masih rakaat pertama, yaitu membaca surah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini dibaca 5 kali. Jadi inna a'taina 17, qul huwallahu ahad 5 kali. Nah, setelah itu masih ada lagi tambahannya. Wal mu'awwizatain marratan. Kemudian kita membaca 2 qul. Pertama, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini sekali. Nah, setelah itu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini juga sekali. Jadi dalam satu rakaat 4 surah yang kita baca selain daripada surah Al-Fatihah. Di luar daripada surah Al-Fatihah 4 surah. Surah Al-Kautsar, surah Al-Ikhlas, surah Qul a'udzu birabbil falaq, surah Qul a'udzu birabbin nas. Jadi setiap membaca didahului dengan basmalah. Jadi tetap aja bismillah, jangan seperti tadi Qul a'udzu birabbil bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Setiap memulai didahului dengan basmalah. Nah, kemudian setelah selesai membaca sembahyang tadi 4 rakaat, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat sama ayatnya. Jadi itu saja yang diulang-ulang. Jadi mulai rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat sama bacaannya. Kalau misalnya kita berjamaah, maka imam dan makmun sama-sama membaca. Kadang-kala misalnya imamnya aja, kita mau umpati aja di belakang, menunggu aja waktu ruku kada. Jadi kalaupun berjamaah, tetap makmunnya juga baca 17 kali inna atena, 5 kali qul huwallah, sekali qul a'udzu birabbil falaq, sekali qul a'udzu birabbin nas. Nah, setelah selesai 4 rakaat barulah kita membaca doa. Nah, kalau doanya ini cukup imamnya aja. Siapa yang membaca doa itu aja. Yang lainnya amin, amin, itu aja. Nah, tapi kalau sembahyangnya masing-masing membaca sesuai dengan yang disebutkan tadi. Nah, doanya ini cukup 1 orang yang membaca. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal, ya azizu dhallat li'izzatika jami'u khalqik, ikfini min jami'i khalqik. Kalau sorangan. Kalau bersama imam, imamnya membaca ikfina min jami'i khalqik, ya muqsid, ya mujammil, ya mutafaddil, ya mun'im, ya mukarrim, ya man la ilaha illa anta,
irhamni. Itu kalau sorangan. Kalau baca doa bersama, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasani wa akhi wa jaddihi wa abi wa ummihi wa bani ikfini. Kalau sorangan. Kalau nanti orang banyak, ikfina syarra hadzal yaum wa ma yanzilu fi ya kafiyal muhimmat ya dafiyal baliyat fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, sekurang-kurangnya membacanya sekali. Alangkah baiknya kalau 3 kali diulang-ulang. Nah, apa khasiatnya? Disebutkan di dalam riwayat, hafidhahullahu ta'ala bikaramih min jami'il balaya allati tanzilu fi dhalikal yawm. Siapa orang yang mengamalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memeliharakan dirinya, keluarganya, dan orang yang bersamanya daripada segala musibah yang akan terjadi pada tahun itu, yang berjumlah 320.000. Allah memeliharakan. Kalau Allah yang memeliharakan, amanlah kita. Allah yang menjagakan, amanlah diri kita. Nah, supaya dipeliharakan, nah ingatakan sembahyangnya 4 rakaat tadi. Insya Allah kayaknya hari Arba, mulai pagi sampai sore, di mana ada waktu kesempatan, nah di situ kita gawi. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita melaksanakan sembahyang 4 rakaat seperti di atas, maka dianjurkan juga untuk menulis ayat-ayat Allah tanpa menggunakan titik dan baris. Jadi menulisnya kada usah berbaris, menulisnya kada usah bertitik, seperti waktu awal-awal Al-Quran diturunkan. Bayangkan awal Al-Quran diturunkan itu kan di masa Rasulullah itu kada ada barisnya, kada ada titiknya. Seperti apa membacanya? Tetapi banyak penghafal waktu itu, banyak penghafal. Hampir semua sahabat hafal Quran, padahal bertitik kada, berbaris kada. Nah, ini titiknya singganalan, barisnya singganalan, tapi ngalibana rasanya. Nah, ada apa ini? Nah, ini bahan renungan bagi kita. Ada apa? Dulu orang kada berbaris, kada bertitik, hafal. Ini singganalan barisnya. Apalagi ini ada Quran bertunjuk langsung berbunyi. Yang berbunyi pulpengnya itu, nah kalah kita, langsung misalnya ditunjuk waladhdallin, tunjuk sebelahnya pulang alif lam mim. Mengaji padahal pulpen, di mana belajarnya itu? Nah, itu di mana belajarnya itu? Begitu habis chestnya, kenapa nah kada mau sudah, nah kehabisan chest juga sekalinya. Nah, artinya bersangkut gua bagusnya kita bang, artinya jangan mengandalkan itu. Nah, yang mendalkan itu ya anggaplah wasilah, jalan saja. Kenapa nih jangan mau bunyi-bunyi jari nih, mati kayaknya chestnya habis. Nah, kemudian menulis 7 macam salam. Kemana menulisnya terserah, karena tulisan ini nantilah yang direndam ke air, dan airnya yang diminum, airnya yang dimandikan, airnya yang dipercikkan ke tempat-tempat mana yang kita kehendaki. Tergantung niatnya. Mudah-mudahan berkat tulisan ini banyunya nah payuh jualanku, yang hendak bisnis tanah payuh kaplingan tanahku, yang bisi perumahan payuh perumahanku, yang bisi apa aja kawa, yang di dirinya mudah-mudahan terhindar dari berbagai macam mala musibah kawa. Airnya, tapi air yang sudah dituliskan ayat-ayat Allah. Jadi menulisnya mau di piring, biasanya kalau piring putih tak nyaman, begitu kena air langsung luntur tulisannya. Atau daun
atau kertas yang bisa hilang tulisan itu. Apa yang kita tulis? Yang pertama adalah salamun qawlan min rabbir rahim. Ini semua salam-salam, semua salam awalnya. Ini di dalam surah Yasin ayat 58. Yang kedua, salamun ala nuhin fil alamin, surah As-Saffat ayat 79. Yang ketiga, salamun ala Ibrahim, surah As-Saffat ayat 109. Kena cari isi itu, ada di Quran. Nah, kemudian yang keempat, salamun ala Musa wa Harun. Ini juga dalam surah As-Saffat ayat 120. Kemudian yang kelima, salamun ala Ilyasin, juga dalam surah As-Saffat ayat 130. Kemudian yang keenam, salamun alaikum tibatu fadkhuluha khalidin. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 73. Nah, kemudian terakhir, min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, surah Al-Qadar ayat 4 sampai 5. Nah, apa khasiatnya tulisan ini? Kemudian kita minum dan kita mandikan airnya. Wa kataba ba'da dzalika hadhihi al-aya al-mutaqaddimah wa ghassalaha bil ma' faman shariba minhu amina mimma yanzilu minal bala fi dzalika an-nahar ila tamamil 'am. Siapa orang yang menulis ayat-ayat tersebut di hari Arba yang terakhir di bulan Safar, kemudian direndam tulisan itu dan dimandikan airnya dan diminum sisanya lagi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan dan menjaga daripada bala musibah yang akan terjadi pada tahun itu sampai setahun yang akan datang. Garansinya setahun yang akan datang. Kalau misalnya ada pertanyaan, rasa-rasanya tahun tadi ulun baca itu, baca ulun, kenapa ulun kena corona? Ulun baca semalam, kenapa corona ini? Maka ulun baca, maka dipadahkan jar. Siapa yang membacanya aman daripada bala musibah. Kenyataannya hampir semua yang diperiksa kena corona. Kenapa ini? Oh, yakin ada hikmah di balik semua itu. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ada sesuatu pahala yang Allah siapkan kepada kita hambanya, tetapi pahala itu tidak akan mungkin kita bisa dapatkan kalau hanya melalui ibadah-ibadah biasa saja. Harus melalui ujian dulu, harus melalui cobaan dulu. Sabarkah kada? Begitu dicoba, begitu diuji, barulah pahala itu kawa dapat. Biasanya kan pahala didapat dengan amal ibadah. Ini ibadahnya kada kawa, harus ujian dulu supaya dapat pahala itu. Atau ada dosa di dalam diri kita, dosanya yang mana dosa itu tidak akan bisa diampuni kalau hanya dengan istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah, udah uding kalau kawa beristighfar 70.000 kalau kawa juga ada dosa kalau kawa diistighfarkan, kecuali harus ipala saya lo disakiti dulu, dicoba dulu, dimacam-macami dulu, barulah dosanya tadi bisa diampuni. Jadi orang yang tahu di hikmah, insya Allah kada mau sahrik, oh iya bagus, ini terbaik. Ataukah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat pangkat derajat kita, tetapi pangkat itu kita tidak bisa dapatkan kalau hanya dengan amal ibadah tanpa melalui ujian dan cobaan. Maka diuji dulu, dicoba, begitu lulus dari ujian cobaan IPNRE pangkana sama anak sekolah, diuji dulu supaya kawan naik kelas, makin tinggi sekolahnya makin barat ujiannya.
macam-macam ujiannya. Daring lah, garing lah, macam-macam sudah. Di rumah kalau kada berdapat lawan gurunya, nah ujian juga itu sampai seberapa, lalu dites pulang, diturunakan 25%. Ini 25% pulang turun, nah kena tambahi 50%. Nah kena seperti apa pulang? Nah itu juga ujian. Atau sebagai pelajaran kepada orang tua yang punya anak, rasakan seperti apa bisa anak mengajari anak di rumah itu. Nah itu anak seorang itu berdua aja anak piang, bayangkan di sekolah berpuluh-puluh, beratus-ratus kakak-kakak di sekolahan. Kalau sama-sama mengamuk di kelas, gurunya satu aja di dalam kelas, hancur gurunya. Ini di rumah berdua aja, anaknya lawang abahnya berkelahi sudah, datang pulang mamanya, nah berkelahi sudah, mau nyapu nih mau yuk menjahit. Nah hanya 2 hari mengajari anak seorang tuh, apalagi anak orang di sekolahan. Lo bayar kada, gratis kok. Sedikit aja di telinganya, bulik ke rumah. Siapa gurunya? Cari ijar. Bayangkan sedikit aja, piampang pakai kastok lagi di rumah. Bapak anak bodoh panas anak ini. Ah keji, desisa kenapa hang? Di mamanya anaknya, kada protes di sekolahan di mamai. Siapa yang mamai gurunya? Siapa gurunya? Nah, dicarinya gurunya. Nah sekarang dirasakan hampir 2 tahun pian jadi guru di rumah. Apa kabar? Di nasang nanai ini makun rupa nasang mak paramu tombok nak apa kunrun. Jadi bulikakan ke asal. Nah sekarang alhamdulillah ada peluang anak. Nah itu ujian lagi. Kalau selama ini menyalahkan, nah sekarang dengan sendirinya kita sadar bah berat yang namanya mendidik kada gampangan pang teh. Itu sehari hari aja, itu sekongang aja. Ini seharian di rumah. Nah kemudian, nah itu tadi maksudnya. Kalaupun kita sudah baca masih kena bala musibah, yakin itu bukan lagi bala namanya, itu adalah ujian. Nah uji kipuange elok nak kapang kata, elok nak tambah ya malata apalange ya reka ingka dosata elok dam pengepuange, maka diberilah ujian. Ibarat orang sakit, asal kita minum obat insya Allah ampih. Kalau sudah diminum obatnya masih saja sakit, lain lagi penyakitnya. Itulah yang terbaik. Mah ginaseng poratoni inu poratoni makadudu poratoni tetempa make sabaraki ingka lebih makanja tuh lain. Kalau memang berobat kada, beurut kada, tambah bangkak, nah rasakan sendiri. Nah jadi usaha dan ikhtiar tetap kita lakukan, tetapi hakikatnya hanya Allah yang menyembuhkan. Puang Allah Ta'ala mapapole abala alenato tol abalae. Yang mendatangkan bala siapa? Allah. Yang menolak siapa? Ya Allah juga. Yang menghidupkan kita siapa? Ya Allah. Yang mematikan kita? Ya Allah juga. Alena mana moje? Yang menyugikan? Ya Allah. Miskin pak? Alena to. Lo kimaga pale. Benengi di puna nih kalau pedi, nih kalau kasiasi, nih kalau mati diolo. Benengi di. Tapi kan ingkelo na puange, ingkelo ulena puange. Nah inilah yang harus kita kaji siang dan malam supaya kita jangan sampai menyalahkan takdir. Ingka mato toto pernah panesa puange. Nekia la yaruddul qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir selain doa. Doa itu pun takdir Allah juga. Nak kamu baca ye, mak kue matue. Nak kamu pakai ye, mak kau tu matue. Ya lo na puange. Elok na puange makro. Nah sama dengan obat tadi. Nah itu cara yang kedua. Ini banyak caranya ini. Bah ngalibanar nih jar. Karena terbiasa lagi menggawinya 4 rakaat. Bisa kada ingat lagi tuh. Apa tadi 17 rakaat itu jar. Lain 17 rakaat. Ayatnya 17, surahnya tuh nah. Jadi paling nyaman cari mobil yang ada sopir. Nah pian buat aja di situ. Aman tuh. Maksudnya apa itu? Cari orang yang bisa, suruh maju ke depan. Nah pian di belakang jadi makmunnya. Nah ini dia lah imang. Wih makin cara naseng. Iya, napa tuh orang kalingan naseng ini? Tiga pale, si soro-soro nih, caput tuh itu. Ingkamu tuh, cari jalannya. Bagaimana caranya supaya kau menggawi? Kalau gitu baik kita ajar. Ayo baik. Jadi kalau salah berataan.